Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Pada dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengantar ilmu fikih. Kemudian di pertemuan kemarin kita juga telah bahas tentang pengantar fikih mazhab Syafi'i, dan sampai kita di ujung pengantar mazhab Syafi'i, insya Allah di kajian TS 9 ini kita akan membaca sebuah kitab dasar dalam mazhab Syafi'i yang sangat masyhur dan diterima di seluruh kalangan umat Islam, terutama yang bermazhab Syafi'i, yakni kitab Matan Safinatun Najah. Matan adalah penulisan kitab yang ringkas, dasar, dan biasanya ditulis untuk dihafal oleh murid-murid yang belajar kepada seorang syekh. Safinatun Najah adalah nama kitabnya. Safinah maknanya adalah perahu atau kapal, sedangkan An-Najah adalah keselamatan. Yang diinginkan oleh penulisnya adalah bahwasanya kitab ini semoga menjadi semacam perahu dalam kehidupan ini yang menyelamatkan pembacanya, yakni kita semua kaum muslimin, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Fima tentang apa-apa, yajibu yang wajib, 'alal 'abdi atas orang hamba, limaulahu kepada Tuhannya. Yakni kitab ini berisi tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita semua. Kitab ini ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami, atau biasa disingkat namanya dengan Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Beliau lahir di Dhi Asbah, Hadramaut, Yaman. Beliau adalah seorang allamah, seorang yang sangat alim, seorang faqih, ahli fikih, guru, politisi, hakim, bahkan beliau adalah seorang ahli militer. Beliau pernah membeli peralatan perang mewakili negara Yaman saat itu di Singapura. Jabatan tertinggi beliau secara politik adalah pernah menjadi penasehat Sultan Abdullah bin Muhsin, Raja Yaman saat itu, di mana beliau selalu didengar nasihat-nasihatnya oleh raja ini. Sampai kemudian di suatu ketika nasihatnya itu tidak didengar oleh raja. Padahal nasihat beliau adalah nasihat yang baik, nasihat yang tulus, ikhlas, tapi nggak didengar lagi. Disinilah beliau merasa tidak dianggap lagi, sehingga beliau hijrah. Beliau pindah ke India, kemudian beliau sampai di Indonesia, di Jawa, atau di Jakarta tepatnya. Dan Syekh Salim bin Sumair ini wafat di Betawi, di Jakarta, pada tahun 1271 Hijriah atau 1855 Masehi. Jadi kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh kurang lebih engkong kita, karena beliau wafat di Jakarta. Kemudian kitab Safinatun Najah ini juga disyarah oleh ulama Nusantara yang lain, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan nama kitabnya yakni Kasyifatus Saja. Kalau Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami beliau lahir di Yaman, meninggal di Betawi, maka sebaliknya Syekh Nawawi al-Bantani beliau lahir di Banten, di Jawa, dan beliau meninggal dimakamkan di Mekah, di Ma'la, bersama ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan dari seseorang itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan kepadanya agama, akan diberikan kepadanya pemahaman terhadap fikih. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syekh Salim bin Sumair memulai kitab Safinatun Najah ini dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengucapan basmalah ini mengikuti satu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat pertamanya yakni pada surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah qauliyah, ucapan beliau di mana beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Dalam riwayat lain fahuwa abtar, dalam riwayat fahuwa ajdam. Segala sesuatu yang baik kalau tidak dimulai dengan basmalah maka dia terputus berkahnya. Maka basmalah ini mengikuti Al-Qur'an, yakni kalamullah, juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga ketika menulis surat kepada raja-raja sekitar Arab saat itu juga dimulai dengan bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bermohon pertolongan ala umurid dunya, tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Tentang belajar kita, tentang pekerjaan kita, tentang keluarga kita, tentang masyarakat kita, tentang ekonomi kita, tentang politik kita. Kita bermohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waddin, lebih-lebih dalam perkara agama. Maka kita bermohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, tetapkan kami di atas agamamu. Kita memohon kepada Allah juga berupa taufik, diberikan kekuatan, keringanan agar kita setia memegang agama ini apapun keadaannya. Termasuk ad-din di sini bermakna pada hari kiamat, yakni di akhirat nanti kita bermohon pertolongan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu, dan semoga salawat Allah Subhanahu wa taala. Salawat jika dinisbatkan kepada Allah, dan Allah ketika menyuruh kita bersalawat maka Allah mencontohkan dirinya terlebih dahulu, berbeda dengan ibadah lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Jadi mencontohkan. Berbeda kalau salat, Allah tidak mencontohkan. Kalau zakat, kalau baca Quran tidak mencontohkan. Tapi kalau salawat kepada Nabi maka Allah contohkan, begitupun para malaikat mencontohkan. Baru menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan kirimkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi salawatnya Allah Subhanahu wa taala berbeda maknanya dengan salawatnya malaikat, apalagi salawatnya kita semua. Salawat dari Allah maknanya adalah rahmat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun wasallama, keselamatan Allah juga semoga tercurah ala sayyidina Muhammad, kepada tuan kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya anak Adam. Khatamin nabiyyin, sebagai penutup para nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke alam raya ini. Wa alihi, semoga salawat salam juga tercurah atas keluarga Nabi.
istri-istri beliau, anak-anak beliau, paman-paman beliau, yakni Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, serta seluruh ahlul bait sampai saat ini. Tentu yang didoakan di sini adalah keluarganya yang berislam. Maka keluar dari doa ini adalah orang-orang yang masih belum berislam seperti Abu Thalib atau seperti Abu Lahab, meskipun mereka berdua adalah di antara keluarga Nabi, tapi tidak termasuk dalam doa yang kita panjatkan di sholawat ini. Wasahbihi, begitupun semoga salawat salam tercurah atas sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi adalah orang yang sezaman dengan Nabi, pernah bertemu atau melihat Nabi, dan meninggal dalam keadaan Islam. Itulah para sahabat. Jadi, orang sezaman dengan Nabi, pernah melihat Nabi, berislam, dan meninggal dalam keadaan Islam. Meskipun dikatakan pernah murtad di antara keduanya itu. Tetapi kalau meninggal dalam keadaan Islam, maka dia termasuk sahabat Nabi. Ajma'in, semuanya. Keluarga, sahabat, semuanya semoga mendapatkan sholawat dan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semua juga semoga terlimpah sholawat dan salam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kepada kita semua sebagai umatnya. Karena dalam keterangan yang lain, keluarga itu termasuk di dalamnya adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yakni umatnya yang bertakwa. Semoga kita termasuk di antara yang itu. Amin ya rabbal alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, tidak ada daya kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya kita meninggalkan maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan kita melakukan ketaatan. Meninggalkan maksiat itu berat. Karena biasanya maksiat itu dihiasi sangat indah oleh setan di mata kita. Kemudian juga ketika kita mengerjakannya, di hati kita juga dihiasi dengan keindahan ketika melakukan maksiat itu. Sebaliknya, ketaatan ibadah itu berat sekali. Sehingga tanpa kekuatan Allah kita tidak bisa mengerjakan itu. Allah menyinggung misalnya wa innaha lakabiratun illa, Allah menyinggung tentang salat misalnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu perkara yang besar, perkara yang berat. Illa 'alal khashiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Maka bagi mereka salat adalah ringan, bahkan sebagai bentuk istirahatnya orang-orang yang soleh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lelah, capek, meminta kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan keadaan ini dengan sholat. Illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan dan kehendak dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Inilah pengantar Syekh Salim bin Sumair di awal pembukaan Safinatun Najah ini. Beliau bermohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penulisan buku ini berjalan dengan lancar, manfaat, dan diterima oleh umat seluas-luasnya. Beliau memuji Allah dengan hamdalah, beliau bersolawat, dan beliau menyerahkan bahwasannya beliau tidak bisa meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim adalah kanzun min kunuzil jannah. Simpanan dalam surga yang akan kita petik nanti manfaatnya di surga insya Allah. Mari dalam setiap mengerjakan kebaikan kita tidak lupa untuk mengucapkan basmalah. Kemudian ada beberapa keadaan kita sebaiknya memulai dengan beberapa urutan. Yang pertama ketika doa. Maka doa itu di antara adabnya adalah dimulai dengan hamdalah. Kemudian sholawat. Kemudian
istighfar atau doa minta ampun. Kemudian doa untuk orang tua. Kemudian doa yang bersifat akhirat. Baru terakhir kali doa-doa duniawi. Ini kalau doanya doa yang formal. Habis sholat misalnya seperti itu. Kecuali kalau doanya doa yang sepintas, maka apalagi yang hanya di hati, maka bebas langsung minta juga nggak apa-apa. Yang kedua, ini penting buat teman-teman TS9 yang biasa diberikan kesempatan untuk kasih sambutan misalnya, atau untuk memberikan speech ya, dalam public speaking. Sebagai seorang muslim, kita membukanya dengan pembukaan ala seorang muslim. Minimal banget hafalkan yang ini. Kita bisa membuka sambutan kita tuh dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hafal, fasih, dan tahu paham maknanya. Kalau belum hafal, maka hafalkan yang teks di atas. Kita telah meniru pembukaannya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam membuka kitab Safinatun Najah. Dan ini populer. Wajib santri TS9 ketika public speaking memulainya dengan ini. Apalagi dalam forum-forum yang Islami atau keagamaan begitu ya. Bahkan dalam forum umum pun pakai mukadimah yang ringkas untuk menandakan kalau kita adalah seorang muslim dan kita mensyiarkan kebaikan, itu tidak masalah. Demikian pembukaan kitab Safinatun Najah ini. Semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menerima yang kita kerjakan, memudahkan urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.